Selamat siang. Baik, terima kasih. Kami akan menjelaskan hasil dari materi kami yang judulnya Perbanyakan Tanaman Pala Myristica Varagas dengan metode pembiakan vegetatif. Nama kelompok: 1. Junaedi, kedua Sambaratu, 3. Jun Bimantoro, keempat Tirto Prasetyo, yang kelima Niko Hutagalung. Baik, ini pendahuluan. Tanaman pala adalah tanaman perkebunan untuk utama dan banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Luas area tanaman pala di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh perkebunan rakyat. Melaporkan perkebunan pala milik rakyat sebesar 99%, sisanya 1% dimiliki oleh pemerintah dan pihak swasta. Indonesia dikenal sebagai produsen terbesar pala di dunia. Tetapi produktivitas dan kualitas masih sangat rendah. Rata-rata produksi pada pala nasional hanya berkisar 0,204 ton per hektar, dan untuk produksi di Provinsi Maluku Utara hanya 0,174 ton per hektar. Menurut Tjoko Diningrat 2016 Suryadi 2017, berdasarkan potensi lahan, maka pengembangan area tanaman dan peningkatan produksi pala di Indonesia dapat ditingkatkan. Pengembangan luas area pertanaman pada penggunaan metode sambung grafting dari sumber varietas unggul, maka produktivitas dapat ditingkatkan dari 472 kg per tahun menjadi 1,500 kg per tahun. Tanam pala memiliki bunga jantan, betina, dan hemiprodit yang berbeda pada pohon yang berbeda, sehingga dikenal sebagai tanaman berumah dua berumah satu. Tanaman pala berbunga 3 tahun setelah tanaman dan berubah pada pohon betina dan hemiprodit. Lanjut pendahuluan berikutnya. Hal ini diperkuat pula oleh Santoso Suroso 2012 bahwa permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam budidaya tanaman pala adalah menentukan jenis kelamin pala. Petani tidak dapat membedakan jenis kelamin pada varietas, dan hal ini merupakan masalah dalam perkebunan pala. Tipe seks tanaman pala ialah baru dapat dikenal saat tanaman berumur 5-7 tahun setelah penanaman bibit sampai bunga berkembang. Jangka waktu yang lama akan sia-sia apabila tumbuhan hingga dewasa adalah tanaman jantan atau tanaman pala yang hemaprodit, atau bisa dikatakan bencong, karena kedua jenis tanaman pala ini akan tidak menghasilkan buah atau berbuah, tapi buahnya dihasilkan sedikit. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh umur batang bawah terhadap tingkat keberhasilan komunitas secara vegetatif melalui metode grafting, serta untuk mengetahui salah satu umur batang bawah memberikan pengaruh terbaik terhadap presentase keberhasilan kompatibilitas tanaman pala melalui metode grafting. Berikutnya metode Kelurahan Togavo, Kecamatan Pulau Ternate sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berlangsung pada bulan Juli sampai Desember 2020. Eksperimen lapangan menggunakan 3 perlakuan dan 3 ulangan atau 9 unit percobaan dengan rancangan acak kelompok atau RAK. Perlakuan umur bibit 60 hari atau 2 bulan, 90 hari atau 30 bulan, dan 120 hari 4 bulan setelah semai. Parameter yang diamati antara lain 1. Persentase keberhasilan
grafting. 2. Tinggi tunas baru. 3. Jumlah daun. Dan 4. Waktu tumbuh tunas dan pertautan sambung. Persentase keberhasilan diamati dengan persamaan matematis atau Satjad 1993 sebagai berikut. Bisa dilihat itu rumus. Untuk rumus bisa dilihat di materi yang sudah kami buat. Selanjutnya Kita masuk ke hasil pembahasan. Yang pertama itu persentase keberhasilan dan jumlah daun grafting pada pala. Hasil studi keragam menunjukkan bahwa persentase keberhasilan grafting pala berdasarkan umur bibit yang berbeda, memberikan hasil yang sangat nyata antara perlakuan. Kita bisa lihat pada tabel pertama, yaitu di situ ada perlakuan. Ada yang pertama yaitu umur batang bawah 60 hari per atau G1. Kalian bisa lihat di persentase keberhasilan berapa persen dan jumlahnya. Yang kedua yaitu umur batang. Umur batang yaitu umur batang bawah 90 hari GR2. Untuk persentase kalian bisa lihat dan jumlah daunnya juga kalian bisa lihat. Lanjut yang ketiga umur batang bawah 120 hari GR3. Untuk persentase keberhasilan di situ kalian bisa lihat juga, jumlah daun juga kalian bisa lihat. Untuk hasil analisis untuk tabel yang pertama itu menunjukkan umur bibit yang berbeda berpengaruh pada kecepatan penyatuan antara dua tanaman. Umur bibit yang masih muda nilai keberhasilan lebih tinggi, di mana umur batang bawah 60 hari persentase keberhasilannya lebih baik dari umur batang 120 hari. Tingkat keberhasilan penyambungan tanaman dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kompatibilitas, yaitu semakin tinggi tingkat keberhasilan penyambungan maka semakin kompatibel batang atas tersebut dengan batang bawah. Persentase keberhasilan grafting perlakuan ditunjukkan dengan kesegaran batang entris yang masih segar. Indikator entris terlihat segar dilihat dari daun dan batang. Entris yang masih menunjukkan bawah hijau, warna hijau, dan tidak menampakkan tanda-tanda kelayuan. Selain itu, 2 atau 3 daun sisa pada batang entris tidak gugur. Keberhasilan ini diduga karena terjadi penyatuan antara sel batang bawah dan sel batang atas. Penyatuan ini disebabkan karena penyatuan vaskular kambium batang bawah dengan kambium batang atas. Prinsip dasar perbanyakan sambungan pucuk adalah penyatuan kambium dari batang bawah dan batang atas. Kita masuk hasil dan pembahasan yang kedua, yaitu tentang waktu dan tumbuh tunas. Hasil analisis seragam terhadap parameter tumbuh tunas menunjukkan bahwa waktu tumbuh tunas pasca grafting pada berbagai umur batang bawah 60 hari GR1, 90 hari yaitu GR2, dan 120 hari yaitu GR3. Pasca grafting pada berbagai umur batang maksudnya tidak memberikan pengaruh yang nyata disajikan pada gambar waktu pecah tunas terkait dengan tunas-tunas yang masih segar. Pasca penyambungan dalam kondisi tertutup di saat tunas dorman membutuhkan waktu yang berbeda. Untuk tunas baru yang akan keluar, tumbuhnya tunas baru menunjukkan keberhasilan dalam proses penyambungan. Terkait dengan hasil penyatuan kambium ini, pada hasil penelitian di atas menunjukkan akumulasi asimilat dapat merangsang pembelaan, pembesaran dan diferensiasi sel yang kemudian mendorong proses pertautan antara batang atas dan batang bawah. Kalian bisa lihat tabel di bawah. Selanjutnya menurut hasil penelitian, tinggi persentase tingkat keberhasilan menyambung batang tanaman dengan adanya kemunculan tunas
baru batang atas adalah salah satu indikator tingkat keberhasilan. Metode sambung. Jadi semakin tinggi tingkat keberhasilan penyambung, maka akan semakin kompatibel batang atas tersebut dengan batang bawah. Baik, yang ketiga, tinggi tunas baru. Hasil analisis ragam pada parameter tinggi tunas baru pasca grafting pala tidak ditunjukkan perbedaan yang nyata. Baik, kita bisa lihat gambar yang materi yang disampaikan menunjukkan bahwa perbedaan umur batang bahwa memiliki kemampuan yang sama dalam menunjukkan tunas-tunas baru, namun tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini diduga tinggi tunas baru lebih cenderung oleh faktor cahaya yang diterima. Cahaya matahari merupakan sumber utama dalam proses fotosintesis. Intensitas cahaya matahari yang diterima oleh tanaman pala di dalamnya naungan relatif sama, sehingga panjang tunas pada masing-masing perlakuan juga menunjukkan keseragaman. Selain unsur cahaya, aspek air dalam kebutuhan tanaman juga relatif sama, hingga faktor lingkungan fisik tidak menjadi masalah dalam proses penyatuan kembali pasca grafting tanaman pala. Baik, terima kasih. Kita lanjut bagian keempat, jumlah daun. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa uji grafting tanaman pala berdasarkan umum batang bawah berpengaruh nyata terhadap jumlah pertumbuhan daun. Penambahan jumlah daun pada perlakuan JR1 buka kurung 60 hari tutup kurung lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan JR3 buka kurung 120 tutup kurung, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan JR2 buka kurung 90 hari tutup kurung. Data jumlah daun disajikan pada tabel 1. Daun dapat digunakan sebagai indikator untuk menyatakan pertumbuhan bibit yang sehat. Dengan berdasarkan peranan daun sebagai tempat terjadinya metabolisme tanaman berupa proses fotosintesis. Peningkatan aktivitas meristematik yang mengakibatkan peningkatan aktivitas fisiologis yang berhubungan dengan proses pembelahan, pembesaran, dan diferensial sel. Oleh karena itu, pengamatan terhadap jumlah daun pada tanaman bagian atas menjadi salah satu indikator keberhasilan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Baik, kita lanjut kesimpulan. Perbedaan umur batang bahwa berpengaruh nyata terhadap persentase keberhasilan dan jumlah daun grafting pada tanaman pala. Nilai persentase tertinggi pada umur bibit 60 hari 48,95%, sedangkan pada umur bibit 90 hari 33,75% dan umur bibit 120 hari 32,82%. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Itu kelompok 3. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perbanyakan tanaman pala dengan metode pembiakan vegetatif? Dan pertanyaan kedua, bagaimana teknik grafting tanaman pala? Sekian, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Tadi pertanyaannya, perbanyakan tanaman pala dengan metode pembiakan vegetatif seperti apa? Nah, jawabannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik terbaik untuk perbanyakan vegetatif tanaman pala adalah dengan cara epikotil dengan menggunakan batang bawah berumur 20-25 hari dan batang atas berdaun 2 helai, masing-masing dipotong setengahnya. Mungkin sekian.
Bagaimana? Oke. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kedua, itu teknik grafting tanaman pala. Grafting atau teknik sambung pucuk dilakukan dengan cara menggabungkan batang atas dan batang bawah. Batang bawah diharapkan dapat memberikan hasil yang baik, yaitu perakaran yang kuat, cepat berubah, produktif, dan tahan terhadap penyakit. Sekian. Apakah Anda yang bertanya sudah puas?